Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik kami di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada, dan juga bagi kami yang melayani pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, gimana? Sudah siap untuk sekolah minggu? Siap ya? Oke, kalau gitu kita sama-sama nyanyikan lagu. Apa ya Kak? Lagu yang pertama itu Dari Terbit Matahari. Karena pagi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dari pagi hari ini hingga sore nanti, oke? Oke, Pak Tri. Bangkit berdiri, kita siap-siap di depannya, kita pakai gerakan semuanya. Oke, kalau begitu. Pasti mampu
Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Cerita kita minggu ini adalah kelanjutan dari cerita minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu tentang siapa? Iya benar, cerita kita minggu lalu tentang Yusuf dan saudaranya. Pada saat itu, karena rasa benci, rasa iri yang ada pada diri saudara-saudaranya Yusuf, sehingga saudara-saudaranya Yusuf menyakiti Yusuf dengan cara memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering. Dan bukan hanya dimasukkan ke dalam sumur adik-adik, tetapi Yusuf juga dijual untuk dijadikan budak. Wah, kejam sekali ya adik-adik saudaranya. Karena rasa iri, rasa marah, rasa benci, sehingga mereka menyakiti Yusuf. Lalu apa yang dilakukan Yusuf ya setelah dia disakiti oleh saudara-saudaranya? Apakah Yusuf mau memaafkan mereka? Ataukah Yusuf mau membalas kejahatan mereka? Ada yang tahu? Nah, kalau masih belum ada yang tahu, mari kita saksikan cerita firman Tuhan hari ini. Oh ya adik-adik, hari ini yang cerita bukan Cece Penny loh adik-adik. Hari ini yang cerita adalah Fablo dan Albert. Silakan Fablo dan Albert. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pablo dan Albert. Yeay, sekarang sudah hari Minggu lagi. Aku senang sekali. Kamu senang gak, Bert? Oh, pasti senang dong. Aku senang ketemu sama teman-teman semua di rumah. Hei, Bert, ngomong-ngomong, kamu sudah dengar belum? Ada teman kita yang lagi sakit loh. Hah? Siapa? Aku nggak dengar. Si Ucok. Ucok yang agak jahil itu ya, yang suka ngisengin teman-temannya. Iya, itu teman sekelas kita. Hah, biarin aja kalau si Ucok mah. Aku pernah dijahilin sama dia. Dia suka pukul temennya, dia suka jahilin tarik-tarik kursi. Wah, memang kamu pernah dijahilin juga ya? Aku juga pernah sih. Tapi Tuhan Yesus bilang kita harus mengasihi teman kita, bahkan mengasihi musuh kita loh. Jadi mungkin ini waktunya buat kita untuk berdoa buat si Ucok. Kamu mau nggak? Nggak mau. Aku nggak mau berdoa buat dia. Biarin aja lah dia sakit. Wah, nggak boleh gitu, Bert. Sepertinya kita harus belajar lagi nih dari Yusuf. Cerita firman Tuhan hari ini masih tentang Yusuf loh. Mungkin habis dengar cerita firman Tuhan, kamu jadi berubah pikiran. Mau lihat nggak? Mau deh. Teman-teman mau nggak? Pasti mau lah teman-teman. Ya nggak teman-teman? Yuk, kalau gitu kita dengar ceritanya sama-sama yuk. Bareng Albert sama Pablo. Oke, yuk kita dengar. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir.
Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, gimana, Bet? Kamu sudah lihat kan? Yusuf aja yang sudah dijual sama saudaranya, dia malah mengasihi saudaranya. Dia mau kasih makan, bahkan dia memaafkan, dipeluk, dicium saudara-saudaranya. Iya, Pablo.
Eh, aku mau belajar seperti Yusuf lagi deh. Aku mau berdoa untuk si Ucok. Aku mau mengasihi dia karena Tuhan Yesus sudah mengasihi aku duluan. Iya betul. Kayak ayat hafalan kita hari ini nih, dari Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Begitu, Bert. Oh, gitu ya. Wah, aku mau hafalin supaya aku bisa mengasihi musuhku, bahkan orang-orang yang gak baik sama aku. Iya, kita harus mendoakan mereka dan mengasihi mereka. Yuk kita belajar sama-sama bareng teman-teman di rumah ya. Oke? Terima kasih Pablo, terima kasih Albert buat cerita firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, mulai hari ini kita mulai belajar untuk mengampuni ya adik-adik. Kita belajar mengampuni orang yang telah menyakiti kita, yang telah berbuat jahat kepada kita. Kita harus mengampuni mereka dan mendoakan mereka. Oke adik-adik? Untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk dapat mengampuni orang lain. Mengampuni orang yang telah menyakiti kami. Mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.